konsep malas jadi pegawai. Itu konsep yang saya yakini sekarang, dan sejak dulu juga sudah saya yakini seperti itu. Dan sebelumnya saya pernah bekerja sebagai seorang graphic designer di sebuah perusahaan di Jakarta, sampai akhirnya saya berpikir bahwa profesi yang saya jalani tidak akan membuat saya berkembang lebih jauh, walaupun dengan bayaran ya untuk di Jakarta, bayaran saya terima saya anggap tidak cukup untuk biaya hidup, apalagi jika nanti saya sudah berkeluarga. Makanya konsep saya meyakini konsep malas jadi pegawai itu juga bukan tanpa alasan. Malas jadi pegawai tentunya bukan berarti tidak bekerja. Kita hanya tidak menjadi pegawai orang lain, tapi kita menjadi orang yang memiliki pegawai. Dan otomatis semua itu juga bukan tanpa proses, dan prosesnya juga tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh keyakinan. Kita juga butuh berhubungan dengan orang banyak, butuh banyak mencari informasi dari berbagai pihak, dari media apa aja, bisa media televisi ataupun internet, ataupun kita bertanya kepada orang-orang yang sudah melakukannya dan berhasil. Kemudian kita pelajari konsep-konsep keberhasilan itu dan kita terapkan menjadi konsep kita, dengan otomatis menggabungkan beberapa konsep yang sudah ada untuk menjadi lebih efektif dan bisa sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Makanya semenjak 2,5 tahun yang lalu saya memulai usaha yang saya geluti sekarang, yaitu peternak kambing. Dan dari usaha ternak kambing saya sudah banyak meraih keuntungan. Saya juga bisa membantu keluarga saya, dan saya juga memiliki beberapa orang pegawai yang masing-masing sudah bisa mendapat penghasilan kurang lebih 700.000 per bulan, belum termasuk bonus tahunan. Dan semua itu otomatis juga bukan tanpa kesulitan. Tapi di hari ini saya tidak akan bicara soal kesulitannya dulu, tapi saya ingin membuat orang-orang muda untuk bisa lebih punya keyakinan, bisa lebih punya semangat bahwa kita bisa sukses sejak muda, bahwa sukses itu tidak harus kita raih saat kita tua, tapi justru kita harus sukses sejak kita muda, supaya saat kita tua nanti kita bisa menikmati kesuksesan yang kita buat saat kita masih muda. Dan ingin tahu seperti apa usaha yang saya bangun, kita lihat. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kambing-kambingku. Nah, ini pejantannya untuk sementara, yang ini dulu. Namanya Noro. Ya, dia keturunan PE. Cuman masih termasuk kecil karena tingginya cuma sekitar 80 cm. Harusnya sampai umur setahun dia harusnya udah bisa sampai 1 meter dari tinggi pundak sampai kaki. Sedangkan yang ini PE semuanya. PE itu ya peranakan etawa. Ya macam-macam ininya, apa? Kriterianya macam-macam. Bisa dilihat dari bagus tidaknya itu dari bentuk badan. Kalau dia kontes biasanya dari dada depan sampai belakang itu rata, tapi kalau dia untuk khusus perah dari dada depan sampai ke belakang itu bentuknya prisma, jadi kayak agak segitiga. Pokoknya contohnya itu juga nanti calonnya adalah bisa dibilang kriteria kambing kontes, karena dari warnanya kepala hitam, kakinya ada kaos kaki hitam, badannya putih bersih, dari dengkul juga ada warna hitam, semuanya seragam. Ini induknya, namanya Ambar. Yang ini Kopi, termasuk kambing awal, bibitan awal untuk kambing PE yang nantinya bulan sekarang udah hamil, mungkin bulan depan beranak.
Tapi nanti setelah beranak mungkin juga akan dikawin suntik untuk dapat variasi gen yang baik. Nah, di sini kelasnya Jawa Randu. Jawa Randu itu ya sama termasuk PE, cuma Jawa Randu itu lebih banyak menurunkan sifat kambing Jawa. Contoh dari bentuk muka dan juga kupingnya pendek, gitu. Tingginya nggak terlalu besar. Secara genetik dia lebih banyak ngambil unsur kambing Jawanya. Sedangkan ini termasuk juga masih Jawa Randu, termasuknya Jawa Randu dikarenakan kuping tidak ngelempit. Yang ini bisa dibilang kambing Jawa dikarenakan awal keturunannya juga nggak diketahui, tapi bentuk warna seperti ini biasa disebutnya juga simbah menjangan, karena dia sedikit lebih agak terlihat seperti kijang daripada kambing. Ini adalah cempe-cempe yang sudah dipisah dari induknya. Ya sebagian karena berbagai alasan, dikarenakan induknya meninggal atau induknya untuk diperah supaya hasil susunya bisa maksimal, jadinya ya anaknya dipisah. Untuk sekarang dipisah sejak umur 1 bulan, tapi nanti kedepannya sejak lahir sudah dipisah. Nah, yang ini termasuk etawa, bibitan awal, namanya New. Susunya cukup bagus, sehari bisa kurang lebih 800 ml sampai 1 liter jika kondisinya bagus. Dari segi keturunan genetik dia juga mampu menghasilkan 3 ekor anak dalam sekali kelahiran. Kondisi bagus ya, komborannya cukup, minumnya cukup, anaknya juga sudah dipisah, baru hasil susunya bisa maksimal. Kalau masih ada anaknya kemungkinan sehari cuma bisa diperas 300 ml, itu pun berebutan. Ini calon-calon pejantan yang akan dikeluarkan nanti besok lebaran. Ini umur kurang lebih 7 bulan, ini sama. Yang ini umur kurang lebih mungkin sekarang udah 9 bulan. Ini kakaknya ini dari keturunan 2, sekarang sudah beranak 3. Karena induknya ternyata menderita mastitis, jadi harus dikeluarin dari kandang. Yang penting sebagai anak muda, pertama kuasai ide dulu, punya ide dan kuasai idenya. Jangan takut-takut untuk riset, jangan takut-takut untuk tanya, jangan pernah berpikir sulitnya mendapat modal, dikarenakan kalau sudah niat pasti modal akan terjadi dengan sendirinya, dan itu biasanya terjadi lewat hubungan. Kita berani mempresentasikan ide kita ke siapa saja, dan kita juga harus bisa jawab semua pertanyaan yang kemungkinan juga mereka akan tanyakan dari segi prospek keuntungan. Kita juga harus bisa jawab. Usaha itu ada 2 macam. Ada usaha yang bersifat sampingan dan ada usaha yang bersifat utama. Nah, kalau kita ingin punya usaha yang bersifat sebagai penghasilan utama, ya seluruh operasionalnya harus dipikirkan secara matang, termasuk awal dari proses produksi sampai pengolahan produksinya. Contoh kayak kandang ini, investasinya juga cukup besar. Untuk kandang ini aja investasinya hampir sekitar mungkin 30 juta untuk membangun kandang ini. Walaupun masih cukup sederhana, tapi sudah cukup untuk kapasitas kambing 30 ekor. Dari 24 ekor itu jika dikelola dengan baik, sebulan kita sudah bisa menghasilkan uang bulanan sekitar 2 juta sampai 4 juta per bulan, tergantung kita tertib ataupun kita konsekuen terhadap program kerja yang sudah kita planningkan. Oke, terima kasih Mas atas Sama-sama Pak. Kesempatan berkunjung di usaha Mas. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa jadi masukan yang baik
bisa dikembangkan. Sekarang saya permisi dulu. Oke, demikianlah usaha yang sudah saya bangun. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasikan semua teman-teman muda yang juga malas jadi pegawai seperti saya. Tapi ingat bahwa malas itu bukan berarti kita tidak mau bekerja. Yang penting kita temukan usaha yang sesuai dengan apa yang kita suka dan kita bertanggung jawab terhadap usaha yang kita kerjakan. Semoga sukses.